الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله segala puji yang tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama ini, dan di antaranya adalah nikmat untuk ilmu dan nikmat bersama para ulama. Khusus pada hari ini dengan Sayyid Habib Ahmad Mujtaba Amin Syihab hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi umumihi wa bikum amin. InsyaAllah kita akan teruskan dalam majlis yang ke-6 hari ini dengan berterusan mengenai syarat-syarat solat yang ketiga, insyaAllah. Kita silakan. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani, wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, dan alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Adz-Dzakhirah Al-Musyarrafah. Jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada tuan rumah yang telah menyediakan fasilitas untuk kita bisa menyambung kembali apa yang telah kita ambil pada pertemuan-pertemuan lalu. Bil khusus dalam kitab ini, pada bulan lalu kita masuk dalam pembahasan syurutus shalah, ya kan ya? Syurutus shalah. Nah, di sini kan dalam kitab Adz-Dzakhirah Al-Musyarrafah disebutkan ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 syurutus shalah. Sebelum kita masuk ke pembahasan syurutus shalah, pada bulan lalu kita sudah jelaskan definisi daripada kalimat syurut ya. Syarat-syarat. Syurut itu jamak taksir. Kalau mufradnya syarut. Syarutun, ra-nya mati, syarutun. Kalau syarutun itu definisinya apa? Secara bahasa adalah ta'liqu amrin bi amrin kilahuma fil mustaqbal. Kita sudah bahas pada bulan lalu itu. Juga definisi syara'annya atau istilahnya ma la yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Itu penjelasan yang sedikit banyak agak panjang pada pertemuan lalu ya. Arti daripada syarat. Ya, kalau yang kita fahamnya sih syarat adalah perihal yang wajib dilaksanakan. Betul. Kalau kurang satu je syaratnya, berarti tidak sah salatnya. Oke. Kemudian timbul pertanyaan, lalu bedanya apa antara syarat sama rukun? Ya kan? Kita cakap sekarang satrul aurah, menutup aurat itu syarat sahnya salat. Kalau salat dalam keadaan auratnya terbuka, maka salatnya tak sah. Oke. Perihal yang sama seperti baca Fatihah. Baca Fatihah perihal yang wajib kita buat di dalam salat. Kalau kita tak buat baca Fatihah, salatnya tak sah. Lalu kenapa satrul aurah, menutup aurat, menjadi syarat sah?
sedangkan baca Fatihah atau ruku' menjadi rukun. Keduanya perihal yang harus dilaksanakan dan batal salat kalau kita meninggalkannya. Lalu apa beda antara rukun dan syarat? Nah, ini juga kita bahas pada pertemuan lalu ya. Di antara perbedaannya adalah kalau syarat itu adanya di luar, sedangkan rukun adanya di dalam. Itu apa namanya? Karena memang definisi rukun adalah janibus syai'il aqwa, juz'un minal mahiyah la tatahaqqaq illa bihi. Bagian daripada sesuatu yang mana tak mungkin adanya sesuatu itu kecuali dengan bagian itu. Rumah yang tak ada pintunya bukan rumah itu. Rumah yang tak ada jendelanya bukan jendela. Itu jendela dan rumah adalah bagian daripada dalam rumah. Itu rukun. Jadi yang di dalam salat seperti baca Fatihah, seperti ruku, itu rukun. Sedangkan yang harus ada dari luar salat ya, seperti satrul aurah, bersuci dari najis, bersuci dari hadas, wudu, itu harus ada dari luar salat. Dan senantiasa dia berlangsung sampai akhir salat. Itu namanya syarat. Tapi kalau rukun adanya di dalam salat dan dia memakan waktu hanya sekejap. Baca Fatihah mengambil berapa dari porsinya salat? Sedikit. Ruku' mengambil sedikit dari porsinya salat. Tapi kalau satrul aurah harus ada dari awal salat sampai akhir salat. Nah, inilah perbedaannya di antaranya. Jadi kalau syarat itu harus sudah ada dari sebelum salat dan senantiasa dia harus ada, wajib ada sampai salatnya selesai. Itu syarat itu. Di tengah-tengah salat hilang, ini berarti tak sah. Ini syarat namanya. Sedangkan rukun wajib juga kita buat, kita laksanakan, tapi adanya di dalam salat dan dia hanya mengambil sedikit daripada porsi perbuatan itu. Itu namanya rukun. Wahai kata ikhwan. Nah, kita definisikan kalau syarat itu kan kalau seandainya kurang satu aja daripada syarat-syarat sahnya salat, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya terkumpul semua daripada syarat-syarat sahnya salat, ada 8-8-nya, apakah wajib salat? Tidak wajib, tergantung. Kadang bisa jadi wajib, kadang tidak wajib. Ana punya wudu sekarang. Oke. Ana sudah salat zuhur. Sekarang ana punya wudu. Atau contohnya ana belum salat zuhur sekarang. Sudah punya wudu, satrul aurah, sudah hadap kiblat, sudah oke. Apakah karena syarat ini ada semua, berarti sekarang engkau wajib salat sekarang? Enggak. Saya boleh mentakhirkan salat sampai akhir waktunya. Jadi adanya syarat-syarat sah ini tidak membuat salat itu wajib. Tidak membuat salat itu harus ada. Tapi ketika salah satu daripada syarat-syarat ini hilang, ini membuat salat itu tiada, batal salatnya. Jadi ketiadaannya mengakibatkan batalnya salat, tapi keberadaannya tidak mengakibatkan apapun. Tidak mewajibkan salat itu ada dan tidak mewajibkan salat itu tiada. Tergantung. Bisa jadi salat itu wajib karena perihal lain, karena sudah akhir waktu, sekarang harus kau salat, harus sekarang. Kalau enggak bisa salat di akhir waktu. Jadi bukan karena syarat-syarat itu. Ya itulah panjang lebar di penjelasan pada bulan lalu ya. Misalnya sering gini kita kalau ngaji fikih atau syarat ini, syarat itu. Tapi kita tak tahu apa sih definisi syarat itu. Nah, itulah ya ikhwan. Jadi ringkasnya syarat adalah sesuatu yang harus ada dari awal amal itu dan dia terus berkesinambungan dan terus ada sampai akhir itu. Itulah syarat. Taib. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, di akhir zaman ini kita banyak-banyak salawat, teman-teman. Harus banyak-banyak salawat kita. Wahakata. Nah. Karena biasanya kalau di sana kalau kita ada pembahasan yang sedikit agak rumit, gimana ini? Coba perhatikan, fokus. Belum bisa lagi. Salawat dulu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baru fokus lagi. Insyaallah mudah lagi insyaallah. Lebih mudah. Baik, ala kulli hal. Sekarang kita akan lanjutkan syurutus shalah. Kan gal syurutus shalah thamaniyah. Syarat sahnya salat ada 8. Yang pertama, at-tahara 'anil hadatsain. Suci daripada dua hadas besar dan hadas kecil. Dibahas pada pertemuan lalu ya, apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil. Yang kedua, tahara 'anin najasah, suci daripada najis. Fi saub, baik pun di baju, wal badan ataupun di badan. Yang ketiga, wal makan ataupun di tempat. Jadi suci, semua itu harus suci dari najis, baik pun pakaian, badan ataupun tempat. Dan
kita jelaskan definisi pakaian itu apa. Pakaian itu bukan cuma baju, bukan cuma ini, semua yang nyangkut, semua yang engkau bawa itu namanya pakaian. Baju kah, rida kah, imamah kah, kalau pakai sendal itu nama pakaian juga. Itu pakaian di sini semua. Semua yang bersambung kepadamu itu pakaian. Naam. Imamahnya dipakai imamah panjang, buntutnya contohnya. Itu semua harus suci tuh. Kalau seandainya di buntutnya satu ada najis, batal. Saya pakai ini syal atau rida, panjang syalnya sampai ke bawah situ. Tahu-tahu ada bangkai hewan, nyamuk kah atau semut kah di situ, sudah batal. Tapi ini saya jauh, walaupun jauh, selagi itu bersambung dan engkau membawa, berarti batal salatmu kalau seandainya itu. Wahakala ya ikhwan. Juga kadang-kadang kita kalau lagi salat, saya pakai imamah contohnya, pakai ini Pak. Saya tak tahu ada najis di sini kan. Pas nak cuci, tahu-tahu pas dibuka, ada bangkainya lalat atau bangkainya nyamuk. Macam mana ini? Itu sudah kita bahas pada pertemuan lalu ya. Kalau engkau yakin ini ada dari masa engkau pakai, berarti harus qadha semua salat-salat tuh. Kalau engkau yakin. Tapi ini bisa jadi ini bangkai ini datangnya tadi barusan. Berarti enggak wajib mengqadha salat yang dulu-dulu. Kan di antara ceritanya ada Imam Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, seorang musnid di Hadramut sana. Dia pakai imamah. Seminggu dia pakai imamah. Lepas ini pakai lagi gitu. Pas dia buka nak cuci, tahu-tahu beliau dapatkan ada satu lalat yang mati dalam imamahnya itu. Sudah, seminggu itu beliau qadha semua. Begitu. Tapi jangan lupa ada najis-najis yang ma'fu kan ya. Najis-najis yang ma'fu. Yang kita bahas pada pertemuan lalu. Ada 4 bagian najis. Ada najis yang tidak ma'fu di air ataupun di salat. Ada najis yang ma'fu semua, di air ma'fu, di salat juga ma'fu. Ada najis yang ma'fu hanya di air sahaja, di salat tidak ma'fu. Seperti itu, bangkai hewan tuh, lalat ataupun nyamuk, ya kan. Kalau masuk ke air masih muskilah, suci tetap masih muskilah selagi dia tidak merubah. Tapi kalau engkau bawa ke salatmu, batal salatmu karena ma'funya hanya di air. Yang keempat, sebaliknya, ma'fu hanya di salat tapi tidak ma'fu di air, seperti darah. Kita dah bahaskan kalau darah ma'fu di salat, tapi kalau setetes darah jatuh di air yang sedikit, itu sudah langsung najis semua. Wahakala. Darah di salat ma'fu dengan beberapa syarat kan, sudah kita jelaskan juga. Kalau darah di salat itu ma'fu bila mana darahnya sedikit, ma'fu mutlaqan tanpa syarat. Kalau darahnya banyak juga ma'fu dengan syarat. Pertama, darah itu punya dia dan darahnya tidak keluar dengan sengaja. Darahnya itu tidak berpisah, tidak yantegil, tidak berpindah. Mengalir tapi kalau berpindah berarti yang tempat pindahnya ma'fu cuma sedikit. Wahakala an yattasil. Itulah beberapa syarat-syarat perihal masalah darah ya. Banyak yang nanya, Beb, kalau nanah gimana? Sama, nanah hukumnya sama macam darah. Nanah hukumnya sama macam darah. Ada lagi, Anda tidak tahu kalau bahasa di sini apa, kalau bahasa Indonesianya air melepuh. Kalau tangan kita kena api contohnya, atau kena besi panas, biasanya kan jadi ada lembung. Dalamnya kan ada air tuh. Nah, pertanyaan, airnya tuh najis enggak? Ma'al guruh wan nafatat dalam bahasa Arabnya. Air dalam gelembung itu karena luka bakar biasanya. Dia bukan macam darah, enggak, dia putih. Nanah bukan juga. Bening dia tuh kan ya. Kalau nanah warna kuning, ini enggak bening. Najis atau enggak itu? Begini hukumnya. Air yang macam itu, tengok bau enggak? Kalau dia bau berarti najis. Tapi kalau dia tidak bau berarti suci. Masih muskilah. Kalau dia bau itu najis, tapi hukumnya sama macam darah. Hukumnya sama macam darah. Jadi ma'fu juga tetap dengan syarat-syarat yang tadi. Nah, itu air yang yang bekas karena luka bakar tuh biasanya. Naam. Itu hal ihwalnya najasah. Di mana? Di baju wal badan, sama juga di badan kita. Jangan lupa di sini ikhwan,
Kalau badan ini kan zahir badan, itulah yang menjadi harus suci. Kalau batin, apa? Semua kita bawa najis dalam batin kita sini. Tapi di sini penting sekali untuk masalah mulut dan juga hidung. Di dalam bab wudu, ya, dan dalam bab mandi wajib, ini hukumnya batin. Tidak wajib engkau basuh sampai ke dalam-dalam kumur-kumur. Sunnah hukumnya, ya kan? Walaupun mandi wajib, sunnah. Karena ini masuk dalam kategori batin, maka tak wajib dibasuh. Tapi dalam perihal salat, mulut dan hidung ini dalamnya, itu masuk dalam kategori zahir. Artinya apa? Wajib suci. Wajib suci. Kalau seandainya ada najis di gigi kita, atau di gusi, atau di lidah, najis, berarti bisa batal salat kita. Karena itu bukan masalah batin, itu masalah zahir sudah. Karena di dalam bab salat, mulut dan hidung sama dengan zahir. Tapi tinggal tengok lagi. Itu najisnya ma'fu atau tidak. Karena najisnya ma'fu kayak darah yang tadi, masih muskilah. Walaupun banyak ya, dengan 4 syarat yang tadi. Darahnya punya dia, dan tidak sengaja, dan dia tidak berpisah, dan tidak bercampur dengan yang lain. 4 syarat itu ma'funya darah walaupun banyak. Taib wal makan artinya tempat. Tempat artinya tempat. Maksudnya apa? Sejadah semua harus suci. Enggak semua sejadah harus suci. Tempat yang di situ bersentuhan. Bersentuhan dengan kakinya. Berarti ketika dia berdiri, berarti yang harus suci hanya telapak kakinya aja. Bahaya. Ketika dia sujud, itu dia tempat-tempat yang bersentuhan dengan anggota tubuhnya, lututnya, 2 telapak tangan sama dahi. Ketika dia duduk, itu tempat yang bersentuhan dengan tempat duduknya itu, dengan kakinya, itu yang harus suci. Pas dia sujud, contohnya ada najis di sini, tapi tak bersentuhan dengan dadanya, sah salatnya, masih muskilah, tapi makruh. Wahakala ikhwan. Naam. Soalnya masalah najis ini begini kan, di sini kan dibahas di salat ya. Sebenarnya kan ada bab najis, babun najasa. Insyaallah ntar antum bakal pelajarin dengan panjang lebar di kitab-kitab yang setelah ini. Ini penting ikhwan, penting sekali, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga ya, di rumah cuman, atau lagi kita yang punya baby di rumah. Itu harus kita pelajari dengan detail macam mana untuk menghilangkan najis tuh. Banyak orang dia niatnya nak menghilangkan, tapi justru menambahkan najis. Iya kan ya? Ada najis di sini di lantai contohnya. Sama dia dipel. Langsung dipel sama dia. Dia tak ambil dulu najisnya, dia tak keringkan dulu, dia tak siram dulu, langsung dipel sama dia. Itu otomatis semua jadi najis semua akhirnya. Nah, itu dia. Jadi ada cara-cara khusus untuk menyucikan najis. Wahakala. Ambil dulu ininya, wahakala. Hilangkan dulu ainun najasah. Pindahkan dia dari najasah ainiyah menjadi najasah hukmiyah, kalau bisa macam itu. Kemudian siramkan 1 aliran air, sudah suci. Tinggal kau keringkan lagi, baru ntar mau dipel, terserah macam mana. Juga perihal yang sama, kalau ada najis di baju kita masukkan ke mesin cuci. Wah, macam mana? Apakah semua gara-gara satu baju najisnya semua jadi najis semua? Enggak begitu juga. Tergantung mesin cucinya, mesin cuci apa, dan bagaimana cara mencucinya, tergantung. Dan ketika engkau mencuci ini, sudah selesai nih mesin mencucinya, kau tengok lagi baju itu masih adakah najisnya. Kalau masih ada najisnya, otomatis semua jadi najis tuh. Nah, tapi kalau sudah hilang najisnya, itu masih bisa untuk menjadi suci semua. Memang tapi afdolnya kau pisahkan nih baju yang najis nih, sucikan dulu, baru masukkan ke mesin cuci. Itu afdolnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Naam. Nah, banyaklah perihal masalah najasa. Emang ada bab khusus kan ya? Babun najasah, bab hal ihwal najis. Dibahas dia biasanya di babut taharah. Insyaallah kita akan bahas beberapa di dalam kitab-kitab yang besar insyaallah nanti. Oke, sekarang ini semua murojaah ikhwan ya, murojaah untuk pelajaran yang kita ambil pada pertemuan lalu. Kalau di sana Sidil Habib Umar beliau mensyaratkan, jadi kalau kita nak mulai materi baru harus ada maksimal lah 10 sampai 15 menit mengulang materi yang lama. Baru buat materi yang baru. Dan disyaratkan 5 menit di akhir
itu meringkas materi yang kita ambil. Jadi macam itu. Kalau dalam bahasa ini namanya murojaah. Murojaah mengulang dars yang lalu. Ada namanya mutolaah. Mutolaah mempersiapkan dars yang akan datang. Nah, kedua ini penting. Karena Imam Abu Ishaq Syirazi, seorang ulama tenar dalam fikih Syafi'i. Imam Abu Ishaq Syirazi yang pengarang kitab Muhadzab, pengarang kitab At-Tanbih gitu. Luar biasa. Salah satu rukun dalam silsilah mazhab Syafi'i. Ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, Masya Allah, ilmu yang luas ini kau dapatkan gimana caranya?" Beliau berkata, "Aku mendapatkan ilmu ini dengan cara aku membaca pelajaran sebelum belajar, murojaah, mutolaah. Mempersiapkan pelajaran sebelum aku belajar 1000 kali. 1000 kali. Jadi sebelum mengambil materi yang baru, beliau baca dulu, kaji, faham. Sekali, bukan lagi 2 kali, 3 kali, sampai 1000 kali. Mutolaahnya 1000 kali, baru dia hadir dars. Oke, selepas hadir dars, dia baca lagi dars yang dia sudah pelajari 1000 kali juga. Murojaah. Niltu hadzal ilma. Aku mendapatkan ilmu ini dengan bermutolaah 1000 kali dan bermurojaah 1000 kali juga. Oh, hadza Imam Syirazi. Itu mah dulu. Oke. Kan Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Syekh Masyayikhna, waktu beliau belajar di Rubat Tarim, sama, beliau tak nak hadir darus kecuali sudah mempersiapkan. Berapa? 20 kali baca. Nanti 20 kali baca. Baru hadir dars. Selepas itu mengulangi dars yang diambil 20 kali lagi. Dulu kata Habib Amar dulu, kalau kami minta katanya jangan 1000 lah kebanyakan. 20 juga sama kebanyakan. Kita di akhir zaman sudah. Kata Habib cukup 4 kali. Jadi sebelum ambil materi yang baru, baca dulu materinya. Berapa? 4 kali minimal. Paham ya? Habis itu baru ambil. Habis itu sudah ambil materinya, murojaah 4 kali juga. Subhanallah, kalau dia lebih, itu Masya Allah, 4 kali sudah luar biasa itu. Paling tidak sekali oke, masih muskilah lah. Hatta marrah, walaupun sekali. Siapkan dulu apa yang nak dipelajarin, baca dulu. Jadi ketika di daras, sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran apa yang akan dibahas. Kemudian ulangin lagi minimal sekali. Labas lah. Ini mutolaah labas sekali dan murojaahnya juga sekali. Masih muskilah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, oke, sekarang ikhwan kita akan masuk ke syarat yang ketiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala qala ats-tsalits satrul aurah. Syarat yang ketiga daripada syarat sahnya salat, berarti benda ini harus ada dari awal salat sampai akhir salat. Betul. Itu adalah satr. Satr artinya menutup. Al-aurah. Aurah artinya aurat. Menutup aurat. Ini poin ketiga, menutup aurat. Di sini ada beberapa pembahasan. Poin pertama, definisi aurah. Apa itu aurah? Satu. Dan ketika kita mendefinisikan aurah itu dari mana sampai mana batasannya? Masuk dalam kategori definisi juga. Sehingga kita mengetahui apa itu aurat. Kemudian kan di sini ada kalimat satr, menutup. Sudah kita ketahui apa itu aurat secara definisinya dan secara batasannya. Kemudian pertanyaan, bagaimana cara menutup aurat? Itu ada syarat-syaratnya. Enggak sembarangan. Kita yang penting enggak kelihatan. Yang penting enggak kelihatan. Ya sudah, ente di kamar matiin lampu. Enggak pakai baju, matiin lampu. Kelihatan enggak auratnya? Enggak kelihatan. Oh, sudah selesai. Enggak bisa. Bukan artinya yang penting enggak kelihatan, ada caranya menutup itu. Harus dimini, ada syarat-syaratnya, ikhwan. Itulah poin-poinnya. Jadi poin pertama, definisi aurat itu apa dan batasannya apa aurat itu. Yang kedua, cara menutup aurat. Inilah 2 poin yang akan kita bahas sekarang. Ya, seperti biasa kita nak pakai ini oke ya. Masih muskilah. Yang di belakang kelihatan kan ya? Kelihatan enggak yang perempuan? Kelihatan lah insyaallah ya. Tapi masih muskilah. Bismillah. الستر يفتح في مشكلة. والله على كيفك. Biasanya gimana? Selalu begini. Tapi kalau untuk untuk buka untuk Terserah Ustaz. Kalau mereka boleh tengok, alhamdulillah. Kalau enggak boleh, masih muskilah buka ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kan bunyi syarat itu apa? Satrul aurah. Ini kan tebel ya. Oke. Ya. Jadi ada dua kata di sini. Satr artinya menutup, aurah ya artinya aurat. Nah, kita akan bahas dulu aurah ini. Pembahasan pertama masalah definisi. Ta'rif. Yang kedua, aurat itu apa namanya? Hudud, batasan-batasan. Nah, baru ntar menutup. Pembahasan masalah menutup, masalah kaifiyah, cara atau syarat. Sehingga dinamakan menutup. Baru kita bilang, oh, ini betul menutup. Yang mana yang dianggap menutup dan yang mana dianggap tidak menutup. Ini ada 3 poin, ikhwan ya. Satrul aurah. Pertama, masalah definisi. Apa itu aurah? Al-aurah, definisinya al-aurah. Oh, tipis ini. Oke. Definisinya aurat adalah ini. Dari segi bahasa, lughatan an-naqs. Al-aurah lughatan an-naqsu. Secara bahasa, aurah adalah an-naqs. Apa arti an-naqs? Kekurangan. Aurat adalah suatu kekurangan. Dalam bahasa ya, kalau kita buka kamus, apa arti aurat? Aurat adalah suatu kekurangan. An-naqs. Suatu kekurangan. Oke, kekurangan. Nah, tapi dalam definisi syariatnya, apa itu aurat? Nah, ini ikhwan. Ma yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu. Ini definisi aurat. Ma yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu. Ma artinya apa-apa, benda. Yajibu yang wajib. Satruhu ditutup, hu-nya tutup. Wa dan yahrumu dan haram. Nadharuhu dilihat. Nah, ini definisi aurat. Apa-apa yang wajib ditutup dan haram dilihat. Apa-apa yang wajib ditutup olehnya, hu kembali ke ma, wa yahrum dan diharamkan melihat olehnya. Nadharuhu melihatnya, gitu. Nya kembali ke ma. Nah, ini ikhwan ada 2 poin di sini ya kalau kita tengok langsung. Poin pertama, perihal yang wajib ditutup. Nah, inilah pembahasan di bab salat. Di bab salat kita membahas aurat dari segi ini wajib tutup. Jangan kau buka batal salatmu. Ini pembahasan aurat di bab salat. Poin ini. Tapi kalau masalah aurat, jangan tengok, haram kau tengok aurat. Itu bahasanya bukan di salat. Nanti pembahasannya di bab nikah. Di bab ini nikah. Wah, karena ada beberapa poin yang ini tak wajib ditutup, tapi tak boleh dilihat. Atau sebaliknya, ada perihal yang wajib ditutup, tapi boleh dilihat. Nah, 2 ini beda. Ini dalam 2 bab yang berbeda. Kita tak akan bahas perihal boleh dilihat atau tidak. Itu perihal bab di babun nikah nanti. Tapi yang kita bahas di sini, yang mana yang wajib ditutup sehingga sholatnya sah, dan yang mana yang boleh dibuka sehingga sholatnya tak apa-apa kalau dibuka, masih muskilah. Kita tak akan bahas ini wajib dilihat, ini boleh dilihat atau nggak boleh dilihat, ya. Wahakadha. Soal Nabi. Nah, karena aurat itu sebenarnya wajib ditutup dan tidak boleh dilihat. Nggak boleh dilihat itu baik pun anggota tubuh itu masih bersambung atau sudah berpisah. Benar, aurat itu tidak boleh dilihat ya kawan, walaupun sudah berpisah. Ya, kalau seandainya nih ada rambut perempuan contohnya yang ajnabiyah, kan tidak boleh kita lihat tuh. Tapi rambut perempuan tuh sudah putus. Apakah karena dia putus, oh ini boleh rambut perempuan nih? Enggak boleh juga dilihat. Enggak boleh dilihat aurat itu, baik pun masih dalam keadaan dia bersambung dengan anggota tubuh atau sudah putus, tetap enggak boleh dilihat.
Dan yang namanya aurat itu selagi dia tidak boleh dilihat, maka tidak boleh disentuh. Tak boleh disentuh. Nggak kata. Tapi kan nggak batal wudhu, lain lagi pembahasannya. Ya kan, jadi gitu. Kalau kita pegang rambut perempuan atau perempuan pegang rambut laki-laki yang ajnabi, nggak batal wudhunya. Betul, nggak batal. Tapi lain lagi pembahasan haram atau halalnya. Gitu. Bukan berarti nggak batal wudhu, berarti boleh kita sentuh. Bukan. Betul, kalau pegang tak batal wudhu. Tapi kalau hukumnya haram tetap. Ya kan ya. Itu banyak hal terjadi itu di bab wudhu. Kok haram? Iya haram kan, melihatnya nggak boleh. Ada kaidah macam ini. Setiap yang haram dilihat, maka haram disentuh. Nah itu kaidahnya. Setiap yang haram dilihat, maka haram juga disentuh. Wahakadha ikhwan. Naam. Nah ini sering terjadi. Ini kita keluar sedikit lah dari bab ini sedikit. Ini banyak terjadi. Kadang-kadang kita lagi sholat di rumah orang, contohnya ada sejadah, tahu kita lagi sujud. Ada rambut nih, panjang rambutnya. Soalnya Nabi, sering nggak terjadi itu? Sering terjadi kan nih? Rambut siapa nih? Kemungkinan besar ini rambut perempuan. Kalau emang benar rambut perempuan, ya sudah, berarti tak boleh kita tengok dan tak boleh kita sentuh. Kalau emang benar-benar ini rambut perempuan, nah pertanyaannya, kau yakinkah ini rambut perempuan? Nah itu pertanyaannya. Wallah bisa jadi rambut laki-laki ya akhi, bisa jadi. Atau rambut jin. Wallahu alam. Wallah bisa jadi ini. Selagi kau tak yakin, maka boleh. Boleh. Kau sentuh, kau bersihkan jauh-jauh. Masih muskilah. Tapi kalau yakin, aneh yakin, nggak ada lagi di sini kecuali perempuan. Sudah berarti nggak boleh kau sentuh. Nah itu yang terjadi ya kawan. Nah, tapi ini kita tak akan bahas ya. Kita tidak akan bahas poin yang kedua ini, enggak. Kita akan bahas yang pertama saja. Apa-apa yang wajib ditutup. Karena perihal sholat, anggota badan mana yang harus ditutup sehingga sholat itu bisa menjadi sah. Kalau kebuka maka sholat tak sah. Ini pembahasan aurat di babus sholat. Ini masalah definisi. Yang kedua masalah batasan-batasan. Nah itu dia. Yang mana yang harus ditutup, yang mana? Nah di sini ikhwan kita akan bagi menjadi simpel aja ya, menjadi dua sajalah. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ada banyak lagi perempuan itu perempuan merdeka kah atau perempuan itu budak hamba sahaya kah? Itulah. Itu kalau inti bahasnya di Mauritania itu. Ada hamba sahaya. Kalau di sini sudah semuanya merdeka. Laki-laki juga semua merdeka di sini, tak ada hamba sahaya. Jadi laki-laki dan perempuan secara globalnya. Kalau auratnya laki-laki, batasannya dari mana? Ma baina as-surrah wa warukbah. Ini auratnya laki-laki. Artinya apa? Ma apa-apa baina antara as-surrah. Apa bahasa Melayunya, Bang? Pusat ya. Betul. Iya, nah. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Undel. Apa pusat? Warukbah artinya lutut. Nah itu. Ini betul lutut ya. Sahih rukbah itu. Ini auratnya laki-laki yang wajib ditutup. Apa-apa yang ada di antara pusat dan lutut. Nah, dari sini sampai sini ikhwan, inilah auratnya laki-laki. Syuf, tengok ya. Antara. Kalimat antara itu penting. Jadi antara ini sama ini. Ini yang wajib ditutup. Pertanyaannya, dua benda ini auratkah? Pusatnya itu atau lututnya itu aurat bukan? Jawabannya bukan aurat. Bukan aurat, betul. Tapi wajib ditutup. Loh, kan kenapa? Nah, ini ada kaidah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak akan sempurna, tak akan bisa engkau memastikan engkau telah menutup antara keduanya kecuali dengan engkau menutup juga dua benda itu, baru engkau pastikan. Ada dua tiang di sini. Anak nak tutup antara dua tiang ini, itu susah kita pastikan. Afdolnya sekalian tutup juga tiangnya dulunya tuh. Nah begitu. Jadi pusat dan lutut itu benda yang wajib ditutup. Walaupun dia bukan aurat, karena aurat adalah yang ada di antara keduanya sahaja. Tapi dia dua benda itu tak wajib. Bukanlah aurat, tapi wajib ditutup demi memastikan menutup aurat.
Wahakadha ikhwan. Itu ada kaidah ya dalam ilmu qawaidul fiqh itu. Oke, ala kulli hal ini laki-laki ikhwan ya, antara pusat dan lutut. Auratnya perempuan ini sebenarnya panjangan pembahasannya, kita hanya bahas masalah aurat di salat ya, di salat. Ini bercabang lagi nih, auratnya perempuan di depan laki-laki, auratnya perempuan di depan perempuan yang fasik, auratnya perempuan di salat. Nah, itulah di sini. Yang kita bahas di sini aurat perempuan di salat. Fi shalah. Aurat perempuan di salat apa namanya? Jami'ul badan, semua badan. Siwa, kecuali al-wajh. Al-wajh wal kaffain. Auratnya perempuan dalam salat semua, jami artinya semua. Al-badan, badan. Semua badannya perempuan itu aurah di salat. Kecuali, siwa kecuali. Al-wajh, wajah. Wal kaffain dan kedua apa namanya nih? Telapak tangan. Oke. Itulah ya ikhwan. Jami'ul badan siwal wajh wal kaffain ini adalah aurat perempuan di salat. Oke, pertama kita bahas jami'ul badan, semua badan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus tertutup. Kalau kebuka berarti salatnya batal. Baik. Siwa kecuali. Yang setelah siwa berarti ini bukan aurat nih. Boleh dibuka. Pertama wajah. Wajah boleh dibuka. Wahakata. Lebih penting nih, mana wajah tuh yang mana yang boleh dibuka dan mana yang harus ditutup. Persis batasan wajah di sini ikhwan, batasan wajah dalam bab salat ini bagi perempuan adalah batasan wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Batasan wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Kalau kita kembali ke babul wudu, kan ada furudul wudu. Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Apa itu wajah yang wajib dibasuh? Patokannya dari mulai tempat tumbuhnya rambut kepala, tamam? Secara globalnya orang lah. Orang di mana biasanya tumbuh? Oh, biasanya di sini. Tapi enggak, rambut saya di sini tumbuhnya. Oh, saya tak punya rambut. Bukan dengan rambutmu, tapi rambut dengan kebanyakan orang di mana tumbuhnya rambutnya. Di sini. Nah, di sini mulailah. Alafu minukum ya, contohnya di sini. Di sini mulailah. Mulai wajah itu. Sampai ke sini. Dagu. Dzaqm. Dagu, ikhwan. Nah, ini penting. Dagu yang dianggap wajah adalah dagu depan sini. Oke. Kalau di bawah sini, ini bukan wajah lagi namanya nih. Bukan wajah lagi namanya ya. Apa namanya? Di babul wudu tidak wajib dibasuh. Sama juga di bab salat, ini bukan wajah, berarti wajib ditutup. Makanya bagi perempuan kalau pakai mungkena. Sama mungkena di sini kan ya. Apa itu mungkena tuh? Tempat baju buat apa? Telekung. Baju yang buat salat tuh, yang buat perempuan, teman. Wajahnya kalau bisa jangan macam ini, jangan di sini, atau apalagi di sini ya, di bawah sini. Wah, itu kebuka di sini auratnya. Maka apa namanya? Kalau bisa tutup dengan pas, atau lebih afdal lagi tutup sekalian dagunya di sini. Sekalian di sini nih. Mungkinnya di sini berarti. Kalau nak pas sangat di sini, oke. Tapi takut ntar bergeser sedikit kebuka auratnya ntar. Wah, kata. Atau kalau di sini, sudah jelas tuh kebuka auratnya itu jelas. Nah, jelas ya. Ini batasan panjangnya wajah ya. Batasan lebarnya wajah ma'ruf minal udhun ilal udhun, dari telinga sampai telinga. Ini dari telinga sampai telinga. Telinga itu bukan masuk dalam wajah, ikhwan. Jadi kalau orang salat, perempuan salat, telinganya dibuka sama dia. Batal itu. Karena telinga bukanlah wajah, masuk dalam kategori aurat ini. Telinga bukan wajah, makanya telinga tidak wajib dibasuh di wudu, ya kan? Telinga bukan wajah. Pertanyaan, anak telinga ini di sini nih. Enggak tahu di sini namanya apa? Anak telinga kecil tuh. Wajah bukan wajah juga. Makanya dalam wudu ini tidak wajib dibasuh anak telinga kecil di sini nih. Sama juga dalam salat wajib ditutup berarti karena ini bukan wajah. Wajah itu mulainya dari sini, ikhwan. Nah, dari sini mulainya wajah saya. Mulai wajah. Tamam ya. Oke, yang biasanya ditanyakan ini nih antara kalau bahasa Arabnya naz'atan ini di sini.
Kalau bahasa Indonesia pelipis namanya. Sama, rambut yang di sini ya kan. Maksudnya dulu sering kadang-kadang kan soalnya definisinya sama ikhwan. Definisi wajah di bab wudu dan definisi wajah di bab salat. Kalau di wudu yang mana yang wajib dibasuh? Wajah wajib dibasuh berarti. Kalau di bab salat, wajah berarti boleh dibuka. Kalau bukan wajah berarti wajib ditutup. Definisi apa batasannya sama. Oke. Dulu sering kita tengok orang-orang tua kita biasanya dulu yang perempuan itu kan mereka begini. Kalau nak wudu biasanya yang ibu dulu atau nenek biasanya kalau perempuan nak wudu dia macam ini apa? Dikeluarin rambutnya sini ya. Iya kan ya? Tapi kenapa kok dikeluarin? Oh, dalam ilmu fikih ada pembahasan yang bagus itu panjang itu. Dan memang ada khilaf di antara fuqaha kan ya. Daerah sini ini apakah termasuk wajah atau tidak? Patokannya yang menjadi dhabit di sini sangat mudah, gampang. Ente ambil kalau mau pasti benar-benar mau mengetahui di mana batasan wajah, ambil benang. Ambil benang. Contohnya, tak cuma. Kalau ada benang lah, benang. Oke. Contohnya, ente letakkan satu benang tuh, ujungnya di tempat ini, di tengah tempat tumbuhnya rambut. Seperti orang biasa, bukan punya ente. Orang biasa di mana? Oh di sini. Oke, satu letak sini. Dan satunya letak di mana? Di telinga. Pertanyaan, di mananya? Nah, banyak orang salah meletakkan di telinganya. Di bawah sini, bukan. Di tengah-tengah sini, juga bukan. Di atas sini, ikhwan. Bukan di sini ya, bukan ya. Nah, di tengah atas telinga yang nyambung dengan wajah tuh. Nah, di sini tempatnya. Letakkanlah benang antara sini, di sini berarti kan. Nah. Dan sambungkan dia ke tempat awal, tempat tumbuhnya rambut. Nah, yang di bawah benang tuh, itulah wajah. Berarti di wudu wajib dibasuh. Juga sekalian rambut-rambut yang ada di tempat itu. Nah, Masya Allah alaik. Jamil jiddan. Dari mana antum dapat nih? Oh ini gosok gigi. Masih lah Zain. Saya praktekkan ya, minta maaf nih, minta maaf. Rambutnya di sini, awal rambut di sini, oke. Dan nah, di mana? Di sini kah? Bukan. Di sini enggak juga. Di tengah-tengah juga enggak. Di ini ikhwan, di ujung tempat telinga nih yang menyambung. Oke, sini berarti. Nah, di sini tempatnya. Letakkan di tempat sini. Sambungkan sini. Sekarang dengan jelas, yang mana yang di bawah benang nih? Adakah ada beberapa rambut jatuh di bawah benang? Ini jangan lupa ini, terutama bagi perempuan ya, atau laki-laki yang rambut panjang. Ini wajib kau basuh nih. Harus kena air, bukan harus kena air, harus mengalir air di situ. Dan boleh dibuka di sholat. Yang di atas benang nih, itu bukan wajah. Di bab wudu berarti nggak wajib kita basuh. Di bab sholat, jangan lupa berarti wajib ditutup ini, yang di atas benang ini. Begitu ya kawan. Naam. Tapi ala kulli hal, Anak rasa kaum perempuan biasanya fahamlah semua itu, pakai mungkena tu, pakai telekung itu ya, sudah oke lah semua itu, tertutup, biasanya tertutup semua itu. Yang perlu diperhatikan bagi biasanya juga telinganya bagus. Yang perlu diperhatikan yang bagi kaum perempuan ini nih biasanya mereka pakai telekung begini, jadi dagunya kelihatan di sininya. Problem itu sebenarnya. Untuk sholat bisa batal, maka afdolnya pas atau lebih afdol lagi tinggikan, menutupi dagu jadinya. Itu oke, masih muskilah. Walaupun kalau kita nak cari solusi, oh jadi gimana? Anak sholat sekian tahun, anak buka semua macam ini. Itu ada solusinya. Gimana? Di mazhab Abu Hanifah. Di mazhab Abu Hanifah mereka membolehkan membuka sepertiga daripada aurat. Masih muskilah di antaranya ini. Masih muskilah untuk solusi di masa-masa lalu nggak perlu digodok. Ada yang bilang sah, masih muskilah. Tapi untuk kedepannya kalau bisa lebih hati-hati untuk masalah perihal dagu ini. Wah hakala. Soal Nabi. Allahumma shalli. Kalau yang rijal sih Masya Allah masih muskilah, yang laki-laki ya. Yang laki-laki juga Masya Allah masih muskilah. Nah, ada satu pembahasan. Oke, ini jelas lah, saya rasa semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Perempuan ma'ruf ini ya, telapak tangan sini. Wah kata. Jangan lupa ini kalau ku'. Di sini batasannya dengan ku' ini. Ini yang bukan aurat. Yang bukan aurat. Sebentar, saya nak tanya sama perempuan. Yang kalian pernah dengar yang boleh dibuka hanya ini sahaja atau ini juga boleh dibuka? Kaifa ra'yukum? Apa? Dua-duanya boleh dibuka atau cuma depannya saja yang boleh dibuka? Ini enggak boleh dibuka. Dua-duanya boleh dibuka.
Oke, mumtaz. Banyak orang paham, "Dah Beb, yang boleh dibuka cuma ini saja." Coba tengok telekungnya yang perempuan, biasanya kan ada cincin tuh. Ya, cincin ini kan situ. Berarti ini tak boleh dibuka. Dah ya kawan, dalam fikih yang namanya aurat itu semua badan kecuali telapak tangan. Telapak tangan bukan cuma ini. Ini dan ini. Masih muskilah. Jadi dua itu bukanlah aurat, masih muskilah. Tapi memang bagusnya, lah kenapa pakai cincin? Ada pakai cincin. Itu biar tidak, nah ntar kita bakal bahas di masalah satar, kaifiyah, cara. Karena kalau ente cuma, nah contohnya kalau pakai begini, telekung begini nih. Ini oke ya? Oke. Tak apa namanya? Enggak kelihatan yang di lengan sini. Patokannya dengan ini kan, dengan ku'. Ini ku' namanya ikhwan. Tulang yang nonjol ini. Ini ditutup harus. It's okay kalau begini oke. Ketika anak angkat tangan, set, nah kelihatan di sini nih. Ini problem. Ketika terlihat lengan, walau dari bawah sini kita akan bahas. Ketika masalah kaifiyah, ini bisa membatalkan sholat. Makanya dibuat ada cincinnya. Bukan karena ini aurat, bukan. Agar ini bisa menutup ini, kawan. Jadi begini. Kalau inti angkat, tetap tertutup dia. Nah, akhirnya itu menjadi solusi. Jelas ya? Ala kulli hal. Jadi kafain, telapak tangan itu bukanlah aurat. Zahir dan batin, bukanlah aurat dua-duanya. Wahakata. Taib. Nah, jadi ini batasannya aurat bagi perempuan di salat. Ada pembahasan lagi, aurat bagi perempuan di luar salat gimana? Di hadapan laki-laki yang ajanib gimana, dan di hadapan perempuan juga gimana? Perempuan yang mana? Ada dua di sini, perempuan yang muslimat dan perempuan yang ghair muslimat. Berbeda itu ya, kawan. Berbeda. Aurat perempuan ketika dia dengan perempuan juga, tapi perempuan itu muslimah ya, berarti auratnya macam laki-laki, antara surah dan rukbah, pusat dan lutut. Tapi kalau dia berhadapan dengan perempuan orang kafir, ini lain. Bukan surah rukbah, apa? Ma la yabdu indal mihnah. Perihal yang biasanya tidak terbuka ketika bekerja. Kalau orang bekerja gimana biasanya? Begini. Oh, berarti lengan sini, oke. Dibuka nggak apa-apa, walaupun di depan orang kafir. Tapi di atas lengan ini, atau di atas lutut, itu masuk aurat itu. Walaupun di depan perempuan yang kafir ya. Kalau perempuan yang muslim, auratnya sama laki-laki, persis. Baina surah war rukbah, begitu ikhwan. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Apalagi sekarang? Ini kan masalah batasan ya, tapi kita hanya bahas masalah aurat perempuan di dalam salat. Jelas ini poin kedua, jelas? Oke. Definisinya sudah oke, dan juga sekarang batasannya sudah oke. Sekarang kita pindah ke poin ketiga. Cara. Nah, sekarang cara menutup aurat. Ini ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Pertama, an yasturul aurata minal jawanibi wal a'la, koma, la al-asfal. Artinya, hendaklah dia yastur, menutup aurat min, dari jawanib, sisi samping, wal a'la, dan a'la, atas, la, tapi tidak al-asfal, dari bawah. Apa artinya ini? Marhaba. Jangan lupa nih, tidak ya. Nah, mana hada? Oke, ini penting ikhwan, penting sangat. Masalah aurat itu harus tertutup. Kan aurat harus tertutup ya. Yajibu satruhu, harus ditutup. Menutup aurat dalam bab salat itu wajib, sehingga aurat itu tertutup, tak bisa terlihat dari samping dan juga dari atas. Orang nak tengok aurat inti dari samping tidak bisa karena ada penutup. Orang nak tengok aurat inti dari atas tak bisa karena tertutup. Ini wajib macam itu. Lah, tapi tidak wajib untuk menutup aurat dari bawah.
Seandainya ada orang nak tengok auratmu dari bawah, kelihatan. Apakah wajib ditutup juga sehingga tak terlihat aurat dari bawah? Jawabannya tidak wajib. Menutup aurat itu wajib sehingga tak terlihat aurat dari samping dan dari atas. Itu pola cara menutupnya. Kalau untuk menutup aurat sehingga tak terlihat dari bawah, itu hukumnya tidak wajib. Bagus ya, bagus. Tapi wajib oh tidak? Oke. Kalau masalah dari samping jelaskan ya. Sekarang aurat saya antara surah dan rukbah tak terlihat dari sini. Oke. Dari atas, orang kalau tengok dari atas saya, ada kamera di sini contohnya. Tak terlihat juga surah dan rukbah, tak kelihatan. Masih muskilah. Ini berarti oke. Tapi kadang-kadang ada orang, biasanya laki-laki itu, dia pakai sarung atau pakai celana. Oke. Dan dia pakai bajunya ininya kerahnya itu longgar, besar. Oke ya, besar. Pasti lagi sholat. Oh, bagus nih, enggak kelihatan apa-apa. Nah, tengok. Pas dia lagi ruku, nah kelihatan tuh kan. Dari longgaran dari kerahnya itu terlihat pusarnya. Batal sholatnya. Walaupun pas dia berdiri tak terlihat apa-apa. Nah, pas dia nunduk terlihat, ini pola ngelihat dari atas itu artinya. Bisa terlihat, oh ada tuh, kelihatan inti punya pusar, batal. Oh jadi gimana solusinya? Nah, makanya solusinya kalau pakai celana atau pakai sarung, angkat di atas pusar. Iya, jangan di bawah pusar. Waktu nunduk yang kelihatan sarungnya ataupun celananya. Kalau di bawah pusar, ketika nunduk kelihatan dari sini, batal sholat. Nah, jelas ikhwan. Atau pakai baju yang kerahnya ketat, bagus, masih muskilah. Ini dari bawah dan dari samping dan dari atas ya, wajib ditutup. Kalau menutup aurat dari bawah, itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Laki-laki contohnya pakai sarung, tapi dia tak pakai celana atau pakai celana pendek, kelihatan lututnya. Kalau ada dia sholat di kaca contohnya, di lantainya kaca, terlihat dari bawah, kelihatan auratnya, batal nggak sholatnya? Nggak batal, karena memang tidak wajib menutup aurat dari bawah. Wah kata tidak wajib menutup aurat dari bawah. Nah begitu ikhwan. Nah makanya sebenarnya pembahasan yang panjang lebar fuqaha membahas ketika perempuan pakai ceminikan. Nah, lengannya itu. Kalau seandainya, makanya bagus sekali yang lengan ada cincinnya itu atau lengan yang ketat seperti ini. Bagus, masih muskilah. Tapi kalau lengan yang longgar seperti ini, ada yang cakap, ini boleh, Beb. Kenapa? Ini jatuhnya dari bawah. Melihat dari bawah, kelihatan lengan dari bawah. Oke, ketika dia macam ini, oke, dari bawah. Tapi ketika dia angkat, masuk dalam kategori dari samping sekarang. Ini khilaf antar fuqaha, apakah masih dinobatkan dari bawah atau ketika sudah diangkat dari samping sekarang wajib ditutup? Itu yang menjadi pembahasan panjang lebar oleh fuqaha. Yang mau utamanya jadi samping sekarang, batal. Makanya afdalnya dikencangkan atau pakai yang ada cincinnya itu. Paham Nabi? Ini artinya inilah bagian aurat. Yang aurat wajib ditutup. Yang bukan aurat tidak wajib ditutup, tapi bukan berarti wajib dibuka. Perempuan sholat pakai ini sarung tangan, sah nggak? Sah. Perempuan sholat pakai sarung tangan, sah nggak? Sah. Kan bukan aurat. Iya makanya bukan aurat berarti boleh dibuka. Tapi kalau nak ditutup, silahkan, tafadhol. Gimana sujudnya? Boleh, masih muskilah karena yang disujud itu yang wajib menyentuh tanpa ada penghalang hanya dahi, ikhwan. Yang lainnya boleh ada penghalang. Kayak sekarang kita lutut ada penghalang, masih muskilah. Masih muskilah. Right, ya. Jadi kalau perempuan salat pakai gafazain boleh, masih muskilah walaupun afdalnya tidak. Jelas poin pertama ini? Jelas. Oke, hendaknya dia menutup aurat sekiranya aurat itu tertutup dari sisi samping dan juga sisi atas. Wajib tutup, nggak boleh kebuka dari dua sisi itu. Tapi kalau dari sisi bawah, maka itu tidak diwajibkan. Tidak dari bawah, tidak dari sisi bawah. Kalau kelihatan aurat dari bawah, masih muskilah, no problem, masih muskilah. Ini poin pertama, ikhwan. Poin kedua dalam menutup aurat. Oke. An yu'adda lubsan. Hendaknya yu'adda ini apa ya? Dianggap, betul dianggap ya. Oke, hendaknya dianggap. Hendaknya dianggap atau dihitung, diperkirakan dan dibenarkan dia ini adalah suatu pakaian.
harus berbentuk pakaian. Dianggap pakaian. Apa yang kau gunakan itu pakaian. Makanya dibilang ada dua pengecualian di sini. Kalau seandainya, kan yang penting tidak kelihatan, yang penting tertutup. Ya sudah, ana masuk kamar kecil kamarnya. Kamar kecil, ana matiin lampu. Oh sudah, tertutup sekarang. Tidak bisa. Yang mana pakaiannya? Nggak sah. Atau ada kemah kecil kemahnya. Ana masuk ke dalam dan terbuka nih, tidak ada baju. Ana masuk ke dalam kemah itu dan di atas kemah itu ada bolong, ada lubang. Ana ke atas, ana munculin kepala ana di situ. Sah nggak sholatnya? Aurat tertutup sekarang. Jawabannya tak sah. Kenapa? Ini kemah bukan baju. Tak dianggap sebagai pakaian ini. Ya kan? Walaupun tertutup sekarang. Kemahnya kemah kecil, kemah budak kecil itu biasanya kan, budak kecil yang main-main itu. Wah kata, di dalam masuk situ, di setting semua tutup, di nongolin palanya. Enggak asal tetap. Karena ini nggak dianggap pakaian walaupun tertutup, ya kan ya, walau tertutup. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, 6. La ilaha illallah. Aywa. An yamna launal bashara. Ini penting nih. Aywa. Hendaknya dia itu yamna'a mencegah. Laun warna. Al-basyarah kulit. Ini dia. Hendaklah dia mencegah warna kulit. Baik, jelas. Oke, Anda pakai baju sekarang, pakai pakaian dan tertutup dari atas dan dari samping. Tapi baju yang Anda pakai itu tipis sangat. Bolehkah? Kita tengok seberapa tipisnya baju itu. Yang dinamakan pakaian yang sah untuk menutup aurat, pakaian yang mencegah warna kulit. Tapi kalau pakaian yang dengannya kita bisa tengok, oh ini kulit ente warna coklat nih, oh ente putih. Ini belum dianggap pakaian ini, tak sah. Karena saking tipisnya. Oke, jadi seandainya ada dua orang, kulitnya berbeda. Yang satu putih, yang satu coklat. Dia pakai baju tuh. Bisakah kita bedakan dari atas pakaian itu? Tipis, warna tahu nih, kulitnya warna putih nih. Beda sama kulit warna ini. Oh, berarti ini nggak sah untuk dipakai karena sangat tipis. Ikhwan. Jadi tingkat ketebalannya itu ketebalan yang mencegah warna kulit. Pertanyaan. Beb, ada pakaian dia itu tipis, mencegah warna kulit. Tapi kalau ana basahkan ke air, tamam. Ana angkat lagi, ketahuan banget warna kulitnya nih, jelas nih. Ya kan ya? Baju kayak begitu ya. Kalau saya nanti masukkan, apalagi yang tipis itu kan ya. Udah kayak nggak pakai baju itu. Begitu. Kelihatan banget warna kulitnya. Sah nggak dipakai sholat? Nah, begini ikhwan. Kalau seandainya baju itu keringnya jelas pasti sah karena memang dia menutup warna kulit. Tapi dalam keadaan basah, sekarang kelihatan tak menutup warna kulit. Yang dijadikan patokan adalah ketika dia kering. Kalau dia kering bisa menutup warna kulit, maka sah dipakai untuk sholat walaupun dalam keadaan basah. Walaupun dalam keadaan basah. Walaupun sekarang warna kulit sangatlah jelas di sini. Tapi yang menjadi patokan, menjadi ukuran bukannya basah atau keringnya enggak. Ketika dia kering, bisakah dia menjadi penghalang? Kalau bisa, ya sudah, boleh. Walaupun dia lagi dalam keadaan basah. Jelas itu ikhwan? Soal Nabi. Allahumma salli alaih. Nah, inilah poin yang syarat satrul aurah. Sebelum kita beralih ke syarat yang setelahnya, ada pertanyaankah di syarat ini? Andakum soal? Nah. Kalau misalnya kita pakai kain untuk solat dan kita sujud kita sujud daripada belakang kita nampak lutut. Masya Allah antum. Jamil jiddan hada. Jamil jiddan. Oke. Soal Nabi. Sering terjadi ini kan ya. Sering terjadi. Biasanya laki-laki dia salat pakai sarung ya. Dia tak pakai celana panjang, celananya pendek contohnya kan. Ketika dia lagi berdiri kan nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan dari bawah itu kan ya masih muskilah. Tapi pas dia sujud terlihat sebagian daripada betisnya di sini, lututnya itu. Di atasnya. Di atas lutut atau yang di belakang lutut itu sedikit daripada paha belakangnya. Kelihatan walaupun dikit. Macam mana itu jadinya? Begini ikhwan. Ini persis macam yang tadi pembahasannya. Makanya di sini pembahasan panjang oleh fuqaha. Tadi kita bahas sedikit masalah lengan perempuan.
Ketika macam ini kan dianggap di bawah ini. Pas ana begini, pertanyaan, ini dianggap di bawah apa di samping sekarang? Itu kan muskilah kan ya? Oh, di samping. Misalnya berarti wajib ditutup. Juga sama. Sebagian fuqaha bilang enggak, ini tetap di bawah. Tetap dianggap di bawah karena hayat sebenarnya di sini dia. Begitu. Walaupun enti angkat begini tetap di bawah. Walaupun begini tetap dinamakan di bawah. Karena hakikatnya di bawah itu. Sebagian fuqaha macam itu. Tapi yang ma'rufnya, mu'tamadnya, kalau ente begini sudah masuk dalam kategori di samping. Sama juga macam itu. Ketika laki-laki sholat begini, yang di bawah sarungnya itu dalam keadaan seperti ini, namanya di bawah, tak wajib ditutup. Ketika dia sujud, itu sudah masuk dalam kategori di samping sekarang, ikhwan. Kalau kita kiaskan dengan pembahasan yang ini, maka wajib ditutup. Kalau terbuka, bisa jadi batal sholatnya. Itu lebih hati-hati. Tapi jangan lupa, ada juga fuqaha yang menobatkan enggak, yang mana di bawah tetap di bawah, walaupun dalam keadaan lain. Selagi dia berdiri, oh di bawah, ya sudah, walaupun dia sujud, itu masuk dalam kategori di bawah, maka tidak apa-apa dibuka, tidak apa-apa terlihat, masih muskilah. Nah itu, alhamdulillah. Tamam. Ya ada, emang masalah ini panjang pembahasan fuqaha. Ketika berubah posisi, apakah bisa yang tadinya di bawah menjadi di samping, atau menjadi di atas ketika berubah posisi, atau tetap di bawah sudah. Nah, itu yang menjadi pembahasan panjang lebar oleh fuqaha. Yang mereka yang berpendapat ini tetap di bawah, maka tak wajib ditutup. So masih muskilah. Fi soal thani. Naam, tafadhal. Kalau ada baju yang ada lubang-lubang kecil, tapi lubang dia macam baju sports kan sekarang. Okey. Modern, jadi diorang bikin baju yang tak panas. Bagus. Dry fit kan, tapi sebagian dry fit. Kalau kita angkat ini, kita akan nampak see through. Tapi kalau kita pakai, ini masih muskilah, tak nampak. Okey, bagus. Keren ini, keren. Hada jamil jiddan. Bagus ini. Masya Allah antum. Masalah baju, ada apa? Lubang-lubangnya. Tapi halus sangat. Okey, patokannya macam ni. Bisakah kita melihat kulit dari lubang itu atau membedakan warna kulit ya? Kan ini syaratnya harus membedakan warna kulit. Bisakah? Tapi bisa, tapi harus dari dekat baru kelihatan kulitnya. Begini, patokannya kalau seandainya jarak antara saya dan orang yang memakai baju yang ada lubangnya itu 3 hasta. 3 dhira. 1 2 3. Dan saya melihat dengan mata yang normal, bukan dengan teleskop, bukan. Bukan dengan itu, bukan. Dengan mata yang normal, dengan mata yang sehat. Dengan. Kelihatan enggak kulitnya? Dalam jarak 3 hasta. Kalau seandainya terlihat kulitnya, berarti tak sah ini. Tapi kalau tak kelihatan kulitnya, betul ada lubang-lubang tapi tidak kelihatan apa-apa. Kayak tertutup semua, masih muskilah kalau begitu. Kenyataannya gimana? 3 hasta labas. Labas ketutup insyaallah. Sama juga kalau seandainya orang lagi salat, tahu-tahu dia punya di sarungnya atau di celananya ada lubang. Wah, batal nih. Tengok dulu besar enggak lubangnya. Kalau ini duduk 3 hasta kelihatan enggak ada lubang di sini. Enggak kelihatan, ya sudah masih muskilah. Oh, kelihatan berarti batal. Gitu. Juga banyak nih yang terjadi kalau laki-laki biasanya lagi salat itu yang pakai baju yang tidak terlalu panjang ya. Lagi salat ini. Jangan lupa ikhwan, yang aurat laki-laki kan dari pusar. Berarti yang pusar tuh keliling sampai belakang sini kan ya. Ketika dia sujud, mulai dari ruku lah. Mulai itu. Jadi bajunya naik dan celananya turun. Kelihatan sedikit dari ini batal. Atau ruku masih ketutup. Pas dia sujud, wah kelihatan banget. Wah itu batal itu. Batal. Makanya hati-hati kalau nak pakai baju sama celana, kalau bisa kaosnya itu di dalam celana. Wah kata. Atau kaosnya panjang, masih muskilah. Kaosnya panjang. Itu bagi kita. Tapi yang sering terjadi kita lagi salat. Orang samping kita macam itu. Iya kan? Wah, gimana ini? Atau anda lagi duduk di masjid, ada orang, masya Allah dia salat. Allahu Akbar. Kelihatan ininya, auratnya kebuka. Ya pertanyaan, wajibkah atas saya untuk bagi kabar sama kau salat tak sah? Atau mungkin dia marah nih nanti. Itu lain lagi pembahasannya dalam fiqh dakwah itu. Dalam fiqh dakwah, kapan kita bagi dia kabar, kapan kita bagusnya tak bagi dia kabar. Ajari dia dengan cara yang bagus ila akhirah. Nah itulah. Tapi benar, itu membatalkan salat sebenarnya ikhwan. Membatalkan salat. Sebenarnya. Oke. Bagus juga ini, ajib. Kalau aurat kan nampak sedikit aja langsung batal salatnya ya. Batal. Tapi ikhwan, artinya walaupun
tadi bagian yang harus ditutup ketika dia terbuka walaupun sedikit itu batal salatnya. Batal. Tapi begini, biasanya terjadi terbuka tapi langsung ditutup. Terbuka tapi langsung ditutup. Nah, lagi sholat pakai sarung contohnya. Tapi pakai celana kecil, celana pendek. Ada angin. Atau ada budak kecil. Angkat contohnya gitu. Bisa jadi. Tapi kita langsung tutup. Nah, ini ada pembahasan panjang lebar di fikih. Kalau seandainya engkau tutup dengan segera, tak lewat gadar subhanallah gitu. Tak lewat gadar tuma'ninatus shalah. Langsung kau tutup. So masih muskilah. Dengan syarat, ini penting syarat ini. Banyak orang tak jelaskan syarat ini. Dengan syarat yang membukanya adalah angin. Bukannya manusia. Kalau yang membukanya manusia, budak kecil itu batal walaupun kau segera tutup. Nah, tapi kalau yang membukanya angin atau yang membukanya hewan, itu bisa nggak batal bila mana segera ditutup. Tapi kalau yang membukanya budak kecil itu batal ikhwan walaupun segera ditutup. Nah, penting itu. Nah, itulah untuk masanya untuk menutup aurat itu kan. Jadi kalau kebuka sedikit, so masih muskilah bila mana terbuka dengan tidak sengaja oleh angin dan langsung ditutup tanpa ada waktu gadar subhanallah. Dan aurat yang tadi, aurat itu batal bila mana dia terbuka walaupun sedikit. Nah, ini penting nih, walaupun sedikit, ini mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah cakap aurat terbuka walaupun sedikit batal salat. Oi, susah ini. Kesian mereka yang yang tadi itu yang belakangnya terbuka. Itu bisa ikhwan di mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Abu Hanifah, mereka memperkenankan boleh membuka aurat sepertiga aurat. Nah, sepertiga itu mereka bahas lagi. Sepertiga dan sepertiga apa? Sepertiga anggota tubuh kah? Sepertiga aurat kah? Itu panjang bahasan di mazhab Hanafi. Nah, jadi kayak orang yang terbuka yang di belakangnya itu, menurut mazhab Hanafi ini boleh-boleh aja, sah-sah aja salatnya. Mereka itu yang bisa jadi kita. Makanya dalam perihal fiqhud dakwah kan, makanya kita belajar fikih. Bagus, penting. Ada lagi perihal namanya fiqhud dakwah yang harus dipelajari juga. Mempelajari hukum itu penting, tapi mempelajari cara penerapan hukum itu lebih penting. Dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar, la inkara fil khilaf. Selagi masalah itu masalah khilafiyah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tak boleh. Sebenarnya kita tak boleh mengingkari karena ada khilaf di situ. Makanya kalau kita lihat orang di samping kita terbuka yang belakangnya itu di mazhab Syafi'i, batal nih, wajib aku kasih dia kabar. Tapi tengok dulu dampaknya apa ketika engkau kasih dia kabar, kasih dia khabar untuk aurat. Padahal ini masih bisa disahkan oleh mazhab Hanafi. Itu selagi masalah itu masalah yang ada khilafnya, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak, maka lihat kemaslahatan dakwah bagaimana. Nah, wah muskilah itu. Imamnya berarti. Wah. Wah, muskilah Ustaz. Muskilah itu. Muskilah kayak terjadi itu. Imam dia lah, imam. Oh iya, imam biasalah. Ala kulli hal. Ini muskilah Ustaz. Kalau tengah solat perasaan ada lubang kain. Tengah salat, iya. Boleh kita tutup teruskan walaupun adjust. Oke, sebentar, Ana jawab yang ini dulu Ustaz ya. Ana jawab yang ini dulu. Itu dia, kalau seandainya lubangnya kecil sangat, sekiranya dari 3 hasta tak nampak, masih muskilah itu, nggak apa-apa kan? Maafu, lubang yang kecil itu. Oh, kau nampak kulit. Oh, nampak kulit ini. Kalau dari 3 hasta kelihatan. Memang berarti dari awal salat harus sudah ditutup itu. Ya. Kalau ketahuannya di tengah-tengah salat, berarti batal salatnya memang sudah. Harus ulang dari awal lagi. Ulang balik ya. Ulang balik. Kecuali kalau kebuka langsung ditutup. Itu bahasa. Tapi memang sudah dari awal kebukanya, baru ketahuan sekarang. Batal berarti. Nah, untuk yang masalah Ustaz Zul ini itu ada pembahasan panjang ikhwan di fikih, ada di Tanbih Lisyirazi. Si makmum tak tahu imamnya tak punya wudu. Anda tak tahu. Si makmum tak tahu imamnya ada najis. Tak tahu nah. Si makmum tak tahu imamnya terbuka auratnya. Anda tak tahu. Pas lagi sholat Anda tak tahu. Selepas sholat ada yang bagi kabar, atau imamnya bagi kabar, oh ya Allah minta maaf, saya lupa wudu. Oke. Oh, saya minta maaf, ada aurat yang terbuka. Contohnya. Oh, saya minta maaf, ada najis di sini. Pertanyaan. Imam otomatis sholatnya batal. Pertanyaan, makmum batal enggak? Nah, itu dia.
Pembahasan ini tergantung apa nih dalam kaedahnya kan, kalau seandainya hal itu bisa diketahui oleh selain imam maka batal. Contohnya masalah aurat ini. Ini orang lain juga bisa tahu. Tapi kalau masalah hadas, Anda tak tahu ini punya wudu atau enggak punya wudu. Ini maafu, masih muskilah. Tapi kalau hal itu perihal bisa diketahui oleh orang lain, auratnya terbuka, ada najis, itu ketika imam mengaku ana aurat terbuka tadi, oh wajib lagi kita kita ulangi salat jadinya. Tapi tadi Ustaz, tergantung dalam perihal kalau seandainya mazhab-mazhab lain seperti mazhab Hanafi masih bisa memvonis, oh menurut mazhab Hanafi ini boleh-boleh aja. Masih tapi afdolnya lah kita ulangi lagi. Naam. Marhaba Ustaz. Tafadhal. Sekiranya baju itu menutupi warna kulit dan tidak jarang, Ya. tetapi akan terlihat warna kulit sedikit di bawah cahaya matahari, Okey. adakah dikira menutup aurat untuk pakaian itu digunakan dalam sembahyang? Bagus. Ini jawabannya sama persis, ini dibahas oleh fuqaha. Jawabannya sama macam baju yang kalau seandainya kena air dia bisa menggambarkan warna kulit. Jadi sebenarnya ikhwan kita yang menjadi patokan biasa, bukan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan biasa ini bisa mencegah warna kulit. Di bawah matahari, ketahuan warna kulit. Kena air, ketahuan warna kulit. Maka hukumnya sah-sah aja. Masih muskilah, sah. Walaupun digunakan dalam keadaan basah atau digunakan dalam keadaan di bawah terik matahari. Masih muskilah. Karena yang menjadi patokan itu bukan dalam keadaan sekarang. Keadaan aslinya gimana? Mencegah, ya sudah mencegah berarti sah. Walaupun sekarang dia tidak mencegah karena terik matahari atau karena air. So, jadi masih muskilah, sahih itu. Nah. Kalau perempuan kaki ternampak sedikit, Oh, bila betul. bergerak tapi cepat ditutupnya, batal ke solatnya? Nampaknya kaki, ini sering terjadi ini bagi perempuan biasanya kan ya. Nampaknya kaki bila? Waktu sujud biasanya ya? Atau waktu kapan? Waktu lagi berdiri? Ternampak sedikit bila bergerak ke dalam solat, ke dalam sembahyang, Okey. tapi cepat ditutup. Cepat ditutup. Jadi patokan yang tadi ya, kalau seandainya masalah cepat atau enggak cepatnya tadi. Bila mana aurat itu terbuka dengan tanpa sengaja, satu. Dan yang membuka bukanlah manusia seperti budak kecil tadi. Okey, dua. Dan juga kan tadi enggak sengaja. Dan juga cepat ditutup. Tidak lewat kadar subhanallah. Masih muskilah hada. Enggak apa-apa. Tapi itu dia, itu sebenarnya susah Ustaz. Kadar subhanallah itu 1 detik. 2 detik lah. Langsung ditutup harus. Lewat dari 2 detik langsung batal salatnya itu. Nah, ikhwan, dalam perihal aurat ini dalam hukum fikih ada dua hukum, ada namanya hukum taklif, ada namanya hukum wad'i dalam fikih itu. Hukum taklif itu hukum yang Allah Taala berikan kepada mereka orang yang mukallaf. Yang mana di antara syaratnya harus balik akil dan harus tahu dan sengaja. Jadi perihal paksaan atau perihal tidak tahu, maafu, itu hukum taklif. Tapi kalau hukum wad'i tak ada urusan. Kau tahu, kau tak tahu, tetap kena hukum. Kau sengaja, kau tak sengaja, tetap kena hukum. Itu namanya hukum wad'i. Nah, dalam perihal aurat ini masuk dalam kategori hukum wad'i. Artinya ketika aurat terbuka, walaupun tidak sengaja atau tidak tahu, ya, maka batal salat. Ya kan, anda nggak tahu. Kan Nabi bersabda, rufi'a an ummatil khata' wa nisyan. Kalau umatku tak tahu, maka tak apa-apa. Itu hukum taklif. Tapi kalau hukum wad'i, sama bagi mereka yang tahu, yang tak tahu, sengaja dan tak sengaja. Makanya ketika macam tadi, dari awal salat anda tak tahu aurat terbuka, baru tahu sekarang, ya sudah batal berarti. Wahakala. Sama juga, tidak sengaja, tapi dalam waktu yang lama batal sekarang. Wahakala. Persis seperti ini. Kalau puasa itu hukum taklif. Orang makan, dia lupa, batal nggak puasanya? Nggak batal kan ya? Karena ini perihal hukum taklif yang dikaitkan dengan harus ingat dan harus tahu dan harus sengaja, baru batal. Kalau nggak sengaja, nggak ingat, nggak tahu, masih muskilah, nggak batal. Tapi ada rumah orang, nah, anda lagi jalan, tak sengaja anda senggol, kacanya pecah. Kacanya apa? Nggak sengaja ya, bukan anda sengaja anda lempar batu, bukan. Anda tak sengaja senggol, kacanya pecah. Pertanyaan, wajibkah bagi anda mengganti kaca itu? Anda nggak sengaja. Kalau di puasa nggak batal nih, nggak sengaja. Dalam hukum seperti ini, hukum muamalah,
Ini hukum wad'i. Kau sengaja tak sengaja tetap wajib ganti. Hukum wad'i itu sama. Bahkan bukan cuma itu, orang yang belum balik, orang gila pun tetap kena hukum wad'i. Hewan pun tetap kena. Itu punya kucing. Kucing nanti mecahin kaca rumah orang, wajib ganti. Walau kucing ini, walau budak kecil. Nah, ini hukum wad'i namanya itu. Makanya perihal aurat itu masuk dalam kategori hukum wad'i. Baik pun sengaja atau tak sengaja, tahu tak tahu, ketika ketahuan berarti sudah batal langsung. Itu. Ya, okey. Nah. Adakah menjadi syarat agar aurat tidak menampakkan bentuk tubuh atau hukum menutup aurat namun dengan baju yang ketat? Sallallahu Nabi. Allahumma salli wa sallim. Hada jamil. Ini penting sangat. Jangan lupa ikhwan, kita sekarang lagi bahas masalah salat. Berarti kita bahas masalah ini ya, yajibu satruhu. Ini biasanya dibahas Ustaz panjang lebar di sini. Yahrumu nadharuhu. Kita akan bahas salat sah atau tidak sah. Tapi kita tak bahas haram atau halal. Bisa jadi ini sah tapi haram. Ada gitu. Dalam syarat yang 3 ini, hendaklah aurat itu menutup dari samping dan dari atas. Kemudian dia dianggap pakaian. Yang ketiga, mencegah warna kulit. Ketika pakaian yang ketat, tamam, tapi sudah mempunyai 3 syarat ini, maka dinamakan pakaian dan sah solatnya. Masih muskilah. Walaupun sangat ketat menggambarkan tubuh, tetap masalah solat hukumnya sah. Ya kan? Karena ini adalah patokan solat. Yajibu satruhu. Tamam. Solatnya sah. Tapi apakah boleh atau tidak boleh, haram atau halal? Nah, ini dibahas di poin yang kedua. Ini perbedaan pendapat yang panjang lebar oleh fuqaha. Mu'tamad dalam masalah ini mu'tamadnya itu hukumnya haram. Haram. Menggunakan pakaian yang menggambarkan bentuk tubuh. Itu dalam ada hadisnya soalnya, ikhwan. Ada hadisnya. Wah, kata. Walaupun dari segi kalau dipakai untuk sholat ini sah karena menutup. Makanya enggak semua yang sah itu boleh. Wah, kata. Sebagaimana tidak semua yang tidak membatalkan wudu itu boleh disentuh. Wah, kata, macam tadi. Jadi hukumnya kalau masalah sholatnya dia sah-sah aja karena memenuhi 3 syarat ini, ikhwan. Tapi dari segi boleh atau tidaknya, mu'tamadnya ini hukumnya haram. Wah, kata ikhwan, karena menggambarkan anggota tubuh. Subhanallah, kan walaupun sebagian fuqaha dalam masalah ini ada yang membolehkan itu, seperti mungkin Anda mengenal Ahbash atau siapalah beberapa aliran, mereka membolehkan. Yang penting auratnya tertutup. Mereka tidak membedakan antara 2 bab ini, antara bab salat sama bab nikah. Kalau bab salat kita bahas sah atau tidak sah salatnya. Tapi kalau bab nikah boleh atau tidak boleh. Boleh dipandang atau tidak boleh dipandang, itu pembahasan lain lagi dalam bab nikah itu. Sebagian orang membolehkan itu, tapi mu'tamadnya itu hukumnya perihal yang haram ketika pakaian menggambarkan anggota tubuh. Kanat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Hadza ajib, Sayyidah Fatimah yang luar biasa. Beliau itu tak nak terlihat walaupun beliau setelah wafat, beliau wasiat kepada siapa? Kepada beliau punya asisten luar biasa, Sayyidah Fatimah, yang bernama Asma binti Umais. Asma binti Umais ini siapa? Asma binti Umais istrinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Jadi Asma binti Umais ni beliaulah yang hijrah bersama suaminya ke Habasyah, ke Ethiopia itu. Dan tinggal lama beliau di sana kan. Asma binti Umais. Istrinya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ketika mereka balik ke Madinah, Sayyidina Ja'far Tayyar kan sepupu Nabi SAW, misanan. Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ja'far ini hadir di perang, ma'ruf itu, perang Mu'tah, dan beliau mati syahid di sana. Sayyidina Asma binti Umais menjadi janda. Kemudian Sayyidina Asma binti Umais menikah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menjadi istri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu dalam cerita beliau yang menceritakan ketika wafatnya Nabi SAW, aku melihat Abu Bakar Siddiq sering kali menangis di tepi rumah. Biasanya menangis, alangkah rindunya. Siapa yang menceritakan ini? Istrinya Asma binti Umais. Setelah wafatnya beliau, As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Asma binti Umais menikah dengan Sayyidina Ali. Nah, tapi masih jauh lagi masa itu. Ketika Sayyidah Asma binti Umais datang dari Habasyah, dan setelah wafat suaminya itu, Sayyidina Ja'far, kan beliau menikah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Oke. Ini menjadi asisten khususnya Sayyidah Fatimah. Khidmat sama Sayyidah Fatimah terus. Masya Allah, imra'ah Masya Allah ya. Apa ceritanya? Nah itu dia. Ketika Sayyidah Fatimah sempat cerita sama Asma binti Umais, wahai Asma, alhamdulillah aku tak pernah dilihat oleh orang laki-laki.
Dan gimana caranya aku takut? Aku takut kalau seandainya aku meninggal nanti, orang lain akan melihatku atau melihat bentuk tubuhku. Gimana caranya? Nah, Asma binti Umayyah berkata, wahai Sayyidah Fatimah, dahulu kami di Habasyah, kami melihat orang-orang mereka ketika mereka wafat diletakkan di keranda itu. Bahasanya apa di sini? Keranda sama ringgo-ringgo. Kalau bahasa Palembangnya ringgo-ringgo itu, ya kan? Dulu di masa Nabi SAW, keranda itu ada ya kawan. Jadi orang meninggal itu, ini yang berkafan itu sudah langsung dibawa itu. Keranda itu budaya Ethiopia yang diusulkan oleh Sayyidah Asma untuk Sayyidah Fatimah. Ya sudah, kata Sayyidah Fatimah, bisakah engkau buatkan itu untukku? Oh bisa. Maka dibuatkanlah keranda dari pelepah korma. Itu keranda pertama. Keranda pertama, ikhwan, yang dibuatkan oleh Sayyidah Asma binti Umayyah untuk Sayyidah Fatimah. Benar, ketika Sayyidah Fatimah wafat, diletakkanlah beliau tubuhnya yang mulia di mana di keranda, dan tertutup keranda itu. Itu menjadi keranda pertama. Ya, Sayyidah Fatimah walaupun setelah beliau wafat tak pernah terlihat, walaupun bentuk tubuhnya tak pernah terlihat oleh laki-laki. Bukan cuma itu, Sayyidah Fatimah juga waktu wafat wasiat kepada Sayyidina Ali, kuburkan aku di malam hari. Jadi tak ada yang melihat. Bukan cuma itu, yang kuburkan cuma boleh engkau dan anak-anakmu. Jadi waktu wafatnya Sayyidah Fatimah, banyak orang tak tahu, tahu-tahu sudah di makam aja. Yang mandikannya Sayyidina Ali, yang menguburkannya Sayyidina Ali dan anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya yang mahram. Dibawanya juga dengan apa tadi? Dengan keranda tadi, benar-benar tertutup. Ada Sayyidah Fatimah. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi wasallam alaihi. Jelas ikhwan, masalah satrul aurah. Ustaz, saya rasa cukup dengan satu syarat ini je lah. Cukup kita ambil satu syarat ini, satrul aurah. Apa syarat yang kedua? Istiqbalul qiblah ya. Okey, ntar kita ambil lagi lah di pertemuan akan datang, insyaallah. Jangan lupa mutalaah murajaah. Ya, jangan lupa mutalaah, ulang lagi faedah-faedah yang antum tulis, hafalan yang harus dihafalkan, wahakala. Untuk kedepannya siapkan juga apa yang harus diambil lagi untuk istiqbal qiblahnya. Insyaallah kita akan lanjut lagi biidznillah. Ya karim. La ilaha illallah. Nah, insyaallah kita akan lanjut syarat yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini kalau pembahasan menghadap kiblat memang sebenarnya enggak terlalu panjang, tapi labaslah afdalnya dalam pertemuan yang khusus masalah istiqbal qiblah dan juga masalah dukhulul waqt. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, tafadhal. Nah. Alhamdulillah, Allahumma taufiqna bid-din wa bi'idzni ta'wil wa bi'idzni ila sawa'is sabil. Terima kasih mewakili Majlis Musalah dan tradisi halaqah. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Sayyidina Habib Muhammad Mustafa dan hadirin daripada kalangan asatizah dan para pengalim dan muslimin dan muslimat. InsyaAllah kalau sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur, minta panjang umur dengan ketaatan, InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan sambung pengajian kita ini. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. مرحبا. الفاتحة بقبول وتنوز وشاء الله باطن. الله يبارك لنا ولكم الأيام والليالي ويحنن لنا النبي عن النبي أصلا ولا بلال يمزق عنا الحجاب بيننا وبينه وبينه تعالى ويفتح عن الأبواب وأن الله تعالى يذيقنا لذة المناجاة والشراب والله يضيف يستضيفنا في مناجاته في ثلث الليل الأخير وأن الله تعالى يحكنا بركبهم ويسلك بنا في مسلكهم وأن الله تعالى يقرعنا بهم في الدنيا والآخرة ويقرع عن مشايخنا من الدنيا والآخرة ويكون موجودنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Doa masing-masing. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bismillah.